Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'du. طيب من يقرأ تفضل. إلى أين وصلنا؟ الآية الثامنة وثلاثون يوم يقوم الروح رب السماوات رب السماوات. طيب تفضل. أين الميكروفون؟ ما في؟ طيب تفضل. نعم. قال الله تعالى رب السماوات والأرض. Rabbis samawati wal ard. Nah, sebelum kita jelaskan dari tafsiran para ulama, sebagaimana biasanya kita i'rabkan terlebih dahulu dengan i'rab yang ringkas, muyassar. Rabbi di sini kasrah, tentunya punya sebab. Ingat, isim itu hukum asalnya marfu'. Antum yang pernah belajar bahasa Arab atau sedang belajar bahasa Arab, tidak asing lagi istilah marfu' atau rafa'. Rafa marfu, isim asalnya itu rafa sebelum masuknya awamil, sah? Sebelum masuknya awamil lafziyah, hukum asalnya rafa. Nah, rafa itu untuk isim ada 3, dhammah, alif, waw. Untuk isim dhammah, alif, waw. Nah, untuk isim mufrad, isim yang bermakna tunggal itu dengan dhammah. Nah, rabbi dari kalimat rabbun. Rabbun itu asalnya Rabbun. Nah, ketika dia harokatnya tidak sebagaimana aslinya, asalnya, berarti ada sesuatu yang membuat dia berubah. Dibaca kasrah Rabbi, ini tentunya ada awamil, ada yang menyebabkan dia membuat dia berbaris kasrah. Awalnya Rabbun. Ya, kenapa Rabbi? Tayyib. Nah, sebelum kata Rabbi tidak ada di situ awamil, berarti dia diambil dari ayat sebelumnya. Coba antum perhatikan ayat yang ke-26. Jazaa'an min rabbika, balasan dari Tuhanmu. Rabbika, di situ kasrah juga kan? Min rabbika. Ata'an hisaba, balasan dari Tuhanmu, balasan yang besar, balasan yang baik, hisaban. Nah, jadi Rabbi itu masih ada kaitan dengan kalimat min rabbika. Siapa Tuhanmu? Rabbis samawati wal ard. Paham? Min rabbika, Tuhanmu. Siapa Tuhanmu? Tuhanmu siapa? Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Tuhan yang menguasai langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Tuhan yang mengurus langit dan bumi. Karena kalimat Rabb dalam bahasa Arab, Rabb itu Rabb okay. Afwan. Rabb, ya Rabb ini mengandung 3 makna. Rabb Tuhan. Ya, makna yang pertama al-khalqu, pencipta. Ya, al-khaliq, ya al-khalqu, pencipta. Jadi Rabb itu pencipta. Kalau dia bukan pencipta berarti bukan Rabb. Dikatakan Rabb, dia pencipta. Jadi kalau ada yang dituhankan tapi dia bukan pencipta, berarti dia bukan Rabb.
Ya, dikatakan Tuhan, Rob, itu dia apa yang pertama? Pencipta. Yang kedua, al-mulk, menguasai ciptaannya. Kalau ada yang disembah dan dia malah dikuasai, bukan menguasai tapi dia dikuasai. Pindah sana, pindah sini. Bagaimana bentuknya, penyembahnya yang menentukan. Taib. Yang ketiga maknanya at-tadabbur. Ya. Yang yani al-mudabbir. Ya, mudabbir. Mengurus ciptaan, yang beri rezeki, menghidupkan, mematikan. Ini makna Rabb. Al-khalqu, al-mulk, at-tadbir. Atau at-tadbir. At-tadbir. Ya, al-mudabbiru, al-khaliqu, al-malik, al-mudabbir. Ya, Rabb yani pencipta, al-khaliq, al-malik, al-mudabbir. Jadi dikatakan Rabb, dia harus memiliki ini, pencipta, kemudian menguasai ciptaannya dan mengurus ciptaannya. Maka dikatakan Rabb. Jadi dikatakan Rabbus samawat wal ard wa ma bainahuma, berarti dia pencipta. Zat yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Zat yang menguasai langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Rabb, yani Tuhan yang mengurus langit dan bumi dan apa yang ada di antara kedua. Ini mana Rabb. Ya Rabbus samawat, Rabbis samawati wal ardi. Ya Rabbis samawat, di situ idhofah. Rabb mudhaf, samawat mudhafun ilaihi. Bagi antum yang pernah belajar bahasa Arab, ini idhofah, kalimat majbu', dua kata. Nah, kalimat Rabbis samawat ini memiliki makna Rabb yang memiliki. Yang memiliki apa? Di situ ada kandungan huruf jar yaitu li. Ya Rabbis samawat artinya Rabb yang memiliki, li. Yani ar-Rabbu lis samawat. Ya Rabb yang memiliki ya langit dan yang memiliki bumi. Ya Rabbis samawati wal Rabb pemilik langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Berkata Ibnu Utsaimin rahimahullah, di antara langit dan bumi berarti sana awan, kemudian galaksi, kemudian yang kita kenal dengan tata surya. Surya itu bahasa Arab dari kalimat saroya. Nah, saroya ini bintang. Ya saroya. Ya, tata surya antum kenal kan? Surya itu dari bahasa Arab, saroya. Ya, taib. Tapi pakai sa dia, bukan sa. Saroya. Taib. Ya, kemudian benda-benda yang lain yang kita nggak tahu. Ya, mereka katakan adanya galaksi Bima Sakti, apa lagi? Komet. Nah, siapa yang ahli fisika? Seharusnya semakin dalam ilmu dia tentang ini, dia semakin yakin adanya pencipta. Karena setiap sesuatu itu pasti ada yang menciptakan. Ini pena, kolam, spidol. Siapa yang berani mengatakan ini nggak ada yang membuat? Ada sendiri, nggak mungkin. Setiap ada makhluk, setiap ada yang dibuat pasti ada yang membuat. Itu kaidah nggak mungkin ditolak. Ini tisu, pasti ada yang membuat. Kalaulah pena ini kita yakin ada yang membuat, bahkan kalau ada yang mengatakan ini nggak ada yang membuat, ini datang sendiri, muncul sendiri, apa kata orang? Kamu gila. Ini pena, tisu, meja, semua meyakini ada yang membuat. Lalu bagaimana dengan manusia yang bisa berpikir, berkembang, ya, apalagi berinovasi, ya, sedih, senang, bahagia, menangis. Ini pena paling berapa aja sifatnya. Itu pun dia digunakan sesuai dengan siapa yang menggunakan. Kalau enggak dia enggak bisa bergerak. Adapun manusia dia bisa berpindah, bergerak, dia bisa merasa. Ya enggak mungkin enggak ada yang menciptakan. Ya. Enggak mungkin. Adanya kapal di laut berarti ada yang membuat. Kalaulah kita yakin kapal itu ada yang membuat, bagaimana dengan ikan-ikan yang ada di laut yang berenang ke sana kemari? Tumbuh,
berkembang. Nggak mungkin nggak ada yang menciptakan. Ya nggak mungkin nggak ada yang menciptakan. Oleh karena kalau kita perhatikan, pikirkan apa yang ada dalam tubuh kita dari ujung rambut sampai ujung kaki, ya hanya diperintah oleh satu hati. Dua tangan kita ini melakukan sesuatu, perintah hati. Mata kita perintah hati, telinga kita untuk mendengar perintah hati, kaki kita perintah hati. Berapa hati kita? Satu, memerintahkan semuanya. Ini tubuh kita. Bagaimana kalau kita punya 2 atau 3 hati? Hati yang kanan mengatakan ambil, hati yang kiri mengatakan jangan. Hati yang ketiga sebagai pendamai. Damai dulu, poting dulu. Poting atau poting. Ingin melakukan sesuatu, hati yang kanan mengatakan tidak, hati yang kiri mengatakan silakan, akan bertengkar. Akhirnya tidak jadi melakukan sesuatu, atau melakukan sesuatu tapi harus ada pertengkaran di sana. Itu badan kita. Kalau seandainya ada 2 hati di dalam tubuh kita, atau 3 hati itu lebih, kita nggak bisa melakukan apa, maka rusak tubuh kita. Kalau begitu bagaimana dengan alam semesta yang besar? Mungkinkah memiliki lebih dari satu Tuhan? Nggak mungkin. Satu mau hujan, jangan, panas dulu. Nggak mungkin. Ya, kalau tubuh kita yang kecil ini aja harus diperintah oleh satu hati, bagaimana dengan alam semesta? Mungkin nggak diatur dengan 2 Tuhan, 3 Tuhan, 4 Tuhan? La yumkin. Nggak mungkin. Ya, baik. Jadi Rabbus samawati wal ard, ya di sini ya disebutkan badal dia. Badalnya kemana? Dari ayat sebelumnya. Min rabbika. Ya sebagai badal. Rabbis samawati wal ard wa ma bainahuma. Wawunya juga waw atop, wawunya kembali kepada kalimat samawat. Ya. Rabbis samawati wal ardi. Waw atop yang ada di waw itu, yang ada di ardi itu kembali kepada samawat. Atop dia. Kemudian wa ma bainahuma, dan apa yang ada di antara keduanya. Huma di sini samawat dan al-ard. Ya. Nah, samawat dan al-ard. Kemudian Ar-Rahman. Ar-Rahmani atau Ar-Rahmanu di situ dibaca? Ar-Rahmani. Kemana kembali Ar-Rahmani itu? Ke Rabbis samawat. Jadi Tuhan pemilik langit, Tuhan pencipta langit dan bumi dan apa yang di antara keduanya, menguasai langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, mengatur langit dan bumi dan apa yang di antara keduanya. Ar-Rahman, dia Maha Pengasih. Tapi kalimat Ar-Rahman ini masih ada kaitan dengan ayat sebelumnya. Ini masih ada hubungan dengan apa yang telah Allah berikan kepada orang-orang yang dimasukkan ke dalam surga. Ini menunjukkan bahwasanya seorang masuk surga itu karena rahman Allah, karena kasih sayang Allah Ta'ala. Adapun amal itu sebab. Seorang beramal, ini menunjukkan Allah sayang sama dia. Kita tadi sholat maghrib, berapa rakaat? 3 rakaat. Kemudian kita berzikir, kemudian kita sholat sunnah, dan seperti itu keseharian kita. Kemudian kita baca Quran, kemudian kita duduk di majelis. Ini karena kasih sayang Allah. Karena kasih sayang Allah, Allah mudahkan kita untuk beramal. Allah mudahkan kita untuk merealisasikan tujuan dari penciptaan manusia, yaitu beribadah. Ar-Rahman di sini secara i'rab sebagai na'at, sifat untuk Rabb. Siapa Tuhan kita? Ar-Rahman, yang Maha Pengasih. Siapa Tuhan kita? Ar-Rahman. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-Rahman. Ar-Rahmani. Di situ kasrah karena na'at itu bagian dari tawabi'. Tawabi' itu berarti mengikut kepada kata sebelumnya. Mana kata yang diikuti? Rabbi. Rabbi kasrah kan? Maka Ar-Rahman juga kasrah. Ya. Mungkin antum sebagian bingung-bingung. Untuk sebagai motivasi antum terus belajar bahasa Arab. Ya. Insyaallah ta'ala ketika antum paham i'rab, ini memudahkan kita untuk memahami Quran. Karena i'rab baik nahwu dan sharaf itu satu di antara alat mentafsirkan Al-Quran.
Ada 9 atau kalau nggak 9, 13 alat mentafsirkan Quran. Satu di antaranya i'rab. Ini masih bagi satu di antaranya. Ya, untuk memahami Al-Quran. Jadi yakni Ar-Rahmani sebagai apa? Ataf. Kemudian la yamlikuna. Ya, la yamlikuna minhu khitabah. La di sini la penafian, menafikan ya yamlikuna, ya menafikan kalimat yamlikuna. Siapa mereka di sini? Orang-orang yang dimasukkan dalam surga. Ya, mereka dinafikan apa? La yamlikuna minhu khitabah. Ya, mereka itu tidak mampu untuk ya untuk apa? Khitabah, untuk berbicara. Jadi penghuni surga itu tidak mampu berbicara nanti kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Semua kita ya yang bisa bicara saat ini semua karena izin Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa berbicara, kita bisa melihat, ini semua karena izin Allah Subhanahu wa taala. La yamlikuna minhu khitabah. Mereka tidak dapat berbicara dengannya. Mereka tidak dapat berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Kecuali nanti dengan izin Allah Subhanahu wa taala baru mereka bisa berbicara. Di mana ini? Di surga. Karena ini ayat berkaitan dengan nikmat surga. Ya, berkaitan dengan nikmat surga. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, yang Maha Pengasih, yang Maha Pemurah, la yamlikuna minhu khitaba. Mereka-mereka yang masuk ke dalam surga tidak dapat berbicara dengannya. Tunggu mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala, baru mereka ya diberi izin untuk berbicara. Ini menunjukkan apa? Di antara nikmat yang terbesar seorang masuk ke dalam surga adalah dapat melihat Allah dan dapat berbicara kepada Allah taala. Ini ziyadah. Masuk surga dia dapat melihat Allah dan kemudian mendapatkan izin untuk berbicara. Nah, baca tafsiran Syekh. Taib, Rabbus samawat wal ardi wa rabb ya wa rabbu ma bainahuma. Tuhan pemilik langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Ar-Rahman, Rahmanud dunya, yang memberi kasih sayang di dunia wal akhirah, dan memberi kasih sayang di akhirat. Taib. Terkadang kita mendapatkan di dalam Quran Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ya, dalam satu kalimat ada Ar-Rahman dan ada Ar-Rahim. Apa beda di antaranya? Ar-Rahman itu maknanya lebih umum. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengasihi semua makhluknya, siapapun itu. Manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, apapun yang ada di langit dan di bumi, Allah beri kasih sayang Allah kepada mereka. Bahkan orang kafir sekalipun, Allah berikan rezeki kepada mereka, Allah berikan kesempatan mereka untuk hidup, Allah berikan kepada mereka ya nikmat-nikmatnya sebagaimana Allah berikan kepada yang lain. Ini Rahman. Semua makhluk Allah beri ini. Bahkan yakni seekor burung yang mengepakkan sayapnya terbang ke langit, terbang ke awan, ini juga karena rahman Allah Subhanahu wa taala. Binatang-binatang yang ada di laut ini mendapatkan rezeki, ini karena rahman Allah. Binatang-binatang yang kita tidak bisa lihat kecuali dengan alat besar, ini juga mendapatkan rezeki. Karena apa? Karena rahman Allah. Semuanya mendapat rahman dari Allah taala. Lalu apa Rahim? Rahim adalah kasih sayang Allah khusus untuk orang beriman. Seorang yang mendapatkan rahim Allah di dunia, maka dia akan mendapatkan rahim Allah di akhirat. Seorang yang mendapatkan rahim Allah di dunia, maka Allah akan berikan rahimnya di akhirat. Ini makna rahmat. Jadi kalau rahmat menggunakan sigah Ar-Rahman, ini maknanya mubalaghah, umum.
Adapun rahim ini khusus bagi orang-orang yang beriman. Di sini disebutkan rahmanud dunya wal akhirah. Ya. Berarti karena di sini tidak ada digunakan kalimat rahim. Jadi rahman mencakup rahmanud dunya wal akhirah. Zat yang maha pengasih baik di dunia maupun di akhirat. Jadi orang-orang yang dimasukkan ke dalam surga ini otomatis adalah orang-orang yang dahulu di dunia mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jadi masuknya seorang ke dalam surga ini karena rahman Allah, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Antum dapat menjauhi kemaksiatan ini karena rahman dari Allah taala, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, terjaganya mata ini karena kasih sayang Allah taala. Jadi apapun yang kita lakukan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, ini kasih sayang Allah kepada kita. Dan ini indikasi bahwasanya ya takdir kita yang setelah tercatat di Lauhil Mahfuz adalah takdir yang ya menetapkan bahwasanya seorang tersebut masuk surga. Karena semua kita sudah ditakdirkan. Masuk surga atau neraka Allah sudah tetapkan. Masalah kita nggak tahu. Salah seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau begitu buat apa kita beramal? Kita tunggu aja takdir kita. Ya, kalau semua sudah ditakdirkan, untuk apa beramal? Logikanya kan gitu. Tapi Nabi mengatakan, i'malu, beramallah kalian. Karena seorang yang ditakdirkan masuk surga, dia akan dimudahkan, muyassarun, dimudahkan untuk masuk ke dalam surga. Dengan apa? Dengan amalan yang dia lakukan. Indikasi seorang melakukan amalan soleh ini bahwa ya ini takdirnya adalah dimudahkan masuk ke dalam surga. Begitu juga orang-orang yang ditakdirkan masuk neraka, Allah mudahkan juga jalannya menuju neraka. Dimudahkan untuk bermaksiat, dimudahkan untuk melakukan kezaliman, dimudahkan. Kedua-duanya dimudahkan. Tinggal pilih kemudahan menuju surga atau kemudahan menuju neraka. Apa yang kita lakukan saat ini bagian dari jalan mudah untuk masuk surga. Nabi mengatakan apa? Man, barang siapa. Di sini mannya man umum, siapapun dia. Salaka tariqan, barang siapa yang menempuh sebuah jalan, yaltamis fihi ilman, dalam rangka mencari ilmu, sahalallahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan. Kalimat sahala, maka Allah akan mudahkan. Di situ ada makna yakni istirja, taraji, harapan. Sahalallahu lahu ya bihi tariqan ilal jannah, maka Allah mudahkan baginya dengan menuntut ilmu tersebut jalan menuju surga Allah taala. Taib. Kemudian la yamlikuna minhu khitaba, jadi mereka tidak mampu untuk berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Lanjut. Kemudian la yamliku jami'u man fil ardi au as-sama' yas'aluhu illa idza adina lahum. Tidak ada yang mampu berbicara baik di dunia maupun di langit, baik di bumi ini maupun di langit. Jadi tidak ada yang mampu berbicara di bumi dan di langit ya an yas'aluhu, untuk bertanya kepadanya, kecuali orang-orang yang Allah berikan izin kepada mereka. Antum ketika berdoa kepada Allah di waktu-waktu yang mustajabah, contohnya di sepertiga malam, siapa yang menginginkan antum berdoa? Siapa yang menggerakkan hati antum untuk berdoa? Siapa yang membangunkan antum di tengah malam untuk berdoa kepada Allah Ta'ala? Siapa? Allah Ta'ala. Ketika kita bertobat, siapa yang menginginkan kita tobat? Awal sekali yang memberikan taufik kepada kita untuk bertobat siapa? Allah Ta'ala. Kemudian kita bertobat, kemudian Allah terima tobat tersebut, bahkan Allah Ta'ala berikan kepada kita kecintaan. Allah cinta kepada orang-orang yang bertobat. Jadi ketika seorang bisa bangun malam, qiyamul lail, dia berdoa kepada Allah, dia meminta kepada Allah, diizinkan malam itu dia meminta kepada Allah, waktu yang mustajabah, di mana Allah turun ke langit dunia. Ya, siapa yang berdoa Allah kabulkan, siapa yang minta ampun Allah ampunkan. Dan kita berada di sana ketika itu. Siapa yang mengizinkan itu? Kalau bukan Allah Ta'ala. Jadi malam itu kita termasuk orang-orang yang
dikelompokkan kepada orang-orang yang diizinkan untuk meminta kepadanya. Ya, di waktu-waktu yang mustajabah. Siapa menggerakkan hati antum datang ke majelis? Kalau kita sendiri aja mengikuti apa yang ada dalam hati kita, nggak mungkin kita di majelis. Ya, kalau bukan karena kemudahan dari Allah Ta'ala. Antum bisa baca sendiri di rumah, browsing internet, gampang. Ya, cuma yang kita inginkan adalah kita bagian dari hadis yang kita bacakan tadi, man salaka tariqan. Bahkan dalam sebuah hadis, fahuwa fi sabilillah, dan dia berada di jalan Allah hatta yarji, sampai dia pulang ke rumah. Jadi antum dari rumah kemari kemudian balik lagi ke rumah, terhitung fi sabilillah. Jalan mana yang lebih baik daripada jalan Allah Subhanahu wa taala? Ya, dihitung fi sabilillah, berada di jalan Allah Ta'ala. Tinggal pilih fi sabilillah atau fi sabili syaitan. Ya, apakah berada di jalan syaitan hatta yarji, sampai dia pulang ke rumah. Baik. Lanjut. Yauma yaqumur ruhu Taib, yauma. Yauma di sini dharab, ya. Dharab zaman, artinya hari itu. Yaum. Hari itu yaqumu ar-ruh, berdirilah ar-ruh. Ar-ruh di sini ditafsirkan oleh para ulama Jibril. Tip malaikat banyak ya, malaikat itu ada malaikat bumi, ada malaikat langit, dan di langit itu penuh dengan malaikat. Dalam riwayat jarak mereka itu hanya 1 hasta atau 1 jengkal saja. Berapa banyak itu? Bahkan setiap hari masuk ke Baitul Ma'mur 70.000 malaikat, yang sudah masuk enggak masuk lagi sampai hari kiamat itu. Berapa jumlahnya? Bahkan nanti yang menarik, orang-orang yang akan dicampakkan ke neraka jahanam, 70 tali, 1 tali itu 70.000 tali, 1 tali itu yang menarik 70.000 malaikat. Berapa totalnya? Banyak malaikat. Ya, jadi penuh langit dengan malaikat. Nah, penghulunya ayat 3. Penghulu artinya yang besar, ya, yang mulia, yang lebih mulia daripada yang lainnya, itu ada 3. Siapa yang pertama? Jibril. Nah, ketiga-tiganya ini semuanya ya diperbantukan, artinya semuanya diwakilkan untuk manusia. Jibril ditugaskan untuk menghidupkan hati. Jibril ditugaskan untuk menghidupkan hati. Apa yang dia turunkan kepada kita? Kepada Nabi kita? Wahyu. Wahyu itu menghidupkan hati. Di dalam tubuh kita ini ada hati, dan bahkan dia menjadi raja bagi seluruh anggota tubuh kita. Ketika hati tersebut hidup, maka hiduplah semua anggota tubuh. Ini Jibril. Jadi Jibril menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada nabi-nabinya. Jibril. Kemudian siapa yang kedua? Israfil, Mikail. Ya, Mikail Allah tugaskan untuk ya menghidupkan artinya tubuh-tubuh kita, jasmani kita. Turunkan hujan, panas, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya yang berkaitan dengan jasmani. Adapun Israfil ini nanti di hari kiamat dia membangkitkan kita kembali. Ketika dia meniupkan sangkakala. Yang pertama, semua dimatikan. Tiupan kedua, dibangkitkan kembali. Ketiga-tiga malaikat ini ia diwakilkan untuk kemaslahatan manusia. Jibril untuk menghidupkan hati, Mikail untuk kehidupan apa? Jasmani, dan Israfil untuk membangkitkan kita kembali nanti ketika hari kiamat.
Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala katakan yauma yaqumur ruh. Hari di mana ruh berdiri. Taib. Yauma di sini sebagai apa? Dzarab zaman, hari itu, hari. Ya. Hari yakni hari kiamat, yauma yaqumur ruh, hari di mana Jibril berdiri, wal malaikatu, dan para malaikat. Bagaimana mereka berdiri? Soffa atau soffan, bersop-sop. Jadi soffan di sini sebagai apa? Hal. Untuk belajar hal mensubat dalam nahu. Soffan. Bagaimana berdiri mereka? Bagaimana mereka berdiri? Jibril dan malaikat bagaimana mereka berdiri? Soffan, dengan keadaan bersop-sop, berbaris rapi, sof. Ya, sebagaimana apa yang kita lakukan setiap kali sholat, ini namanya sof. Ya, jadi wa yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffan, hari di mana Jibril dan malaikat berdiri bersaf-saf. Jadi soffan di sini sebagai hal, keadaan, dan hal hukumnya secara i'rab mansub. Ya, mansub. Dan hal itu menceritakan tentang keadaan. Bagaimana keadaan mereka berdiri? Berbaris, bersop-sop. La yatakallamuna. La yatakallamuna. Mereka tidak berbicara. La di sini bukan la nahi tapi la nafi, menafikan. La itu terbagi dua. Jika berhadapan dengan fiil, situ berhadapan dengan fiil, dia bisa bermakna dua. Adalah nahi, adalah nafi. Nah, nahi itu larangan. Contohnya la tajlis, jangan kau duduk. Ini nahi, larangan. Kalau nafi meniadakan. Meniadakan perbuatan. La yatakallamuna, mereka yakni ar-ruh dan malaikat, Jibril dan malaikat-malaikat, la yatakallamuna, mereka tidak berbicara, illa, kecuali. Illa di sini ada watul hasr, membatasi, berarti ada yang berbicara. Siapa yang berbicara? Illa man, kecuali yang adina lahu rahman, yang mana ar-rahman. Siapa ar-rahman? Rabbus samawati wal ard wa ma bainahuma, Allah Subhanahu wa taala. Illa man adina lahu rahmanu, kecuali yang diberi izin oleh Ar-Rahman. Setelah mereka mendapatkan izin, ya baru mereka berbicara. Jadi Ar-Rahman di sini sebagai fa'il untuk fi'il adina. Lahu, hunya kembali kepada man. Ya. Karena man di sini, ya, man di sini masih umum maknanya. Siapa saja yang diberi izin oleh Allah, maka mereka berbicara. Asalnya mereka tidak berbicara, la yatakallamuna, mereka tidak berbicara di hadapan Allah Ta'ala. Siapa ini? Para malaikat yang berdiri bersop-sop. Illa man, kecuali yang adina lahu, yang diberi izin baginya, Ar-Rahman, ya, oleh Ar-Rahman. Siapa Ar-Rahman? Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma, Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Jadi yang diberi izin untuk berbicara adalah Ar-Rahman, ya. Mereka yang diberi izin untuk berbicara hanyalah Ar-Rahman. Jadi di sini kalimat illa man adina lahu rahman, berarti orang-orang yang diberi izin untuk berbicara memiliki berapa syarat? Dua syarat. Yang pertama, illa man adina lahu, yang berbicara adalah orang-orang yang Allah beri izin. Jadi malaikat yang berdiri bersop-sop, mereka tidak berbicara, dan mereka berbicara yang mendapatkan izin. Itu yang pertama, syarat yang pertama. Syarat yang kedua, kalimat waqala shawaba, ya, yaitu dengan perkataan yang benar. Shawaba di sini dia sebagai naib maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak kan biasanya diambil dari
Ya, diambil dari fiilnya atau yang semakna dengan fiil, ini maf'ul mutlaq. Kalimat sawaban ini tidak ada kaitannya dengan kalimat qala, cuman dia terkait hanya sifat saja. Orang berbicara itu terkadang benar dan terkadang buruk, terkadang perkataannya baik, terkadang perkataannya buruk, terkadang perkataannya benar, terkadang perkataannya salah. Hanya sifat saja. Maka dikatakan naib untuk maf'ul mutlaq. Naib pengganti untuk maf'ul mutlaq. Maf'ul mutlaq itu, antum pernah belajar maf'ul mutlaq? Yang belum belajar, ya semoga termotivasi untuk terus belajar. Ya, waqala shawaba. Ya, kecuali ya siapa mereka yang berkata dengan perkataan yang benar. Jadi dua syaratnya. Yang diizinkan berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala ya di hari itu adalah yang pertama yang mendapatkan izin. Yang kedua, perkataan mereka adalah perkataan yang benar. Jadi kalau perkataannya salah, tolak. Ya. Taib. Illa man adzina lahu ar-rahmanu wa qala shawaba. Taib. Iqra Syekh. Tafsirnya? Taib. Yauma yaqumu Jibril. Hari di mana Jibril berdiri. Wal malaikah, dan para malaikat juga berdiri. Ya, mustaffina, bersab-sab. La yatakallamuna bi syafa'atin li ahadin. Mereka tidak berbicara, artinya mereka tidak berkata-kata untuk memberikan syafaat kepada seorang pun. Jadi malaikat bisa enggak memberikan syafaat? Ya, tentunya mereka yang diberikan izin untuk memberikan syafaat dengan syafaat. Ya, la yatakallamuna bi syafa'atin li ahadin illa man adzina lahu rahman, kecuali telah mendapatkan izin dari Ar-Rahman an yashfa' untuk memberikan syafaat. Baik. Ketika seorang bermaksiat, dia ingat ya, di bumi ini ada malaikat bumi, ada malaikat langit, ada malaikat yang kerjanya shift. Ya, setiap hari berganti shift. Kalau setiap kali kita melakukan kemaksiatan di satu tempat dan di sana ada malaikat, mungkinkah dia memberikan syafaat kebaikan? Ya. Ada malaikat penjaga gunung, bahkan ada malaikat yang hanya tugasnya menghitung apa? Daun-daun yang berguguran. Jadi daun-daun yang berguguran itu dihitung. Ada malaikat yang tugasnya hanya menghitung daun-daun yang berguguran. Kanan kiri kita juga ada malaikat yang mencatat kebaikan kita atau keburukan kita. Mereka memberikan syafaat kepada kita jika Allah Ta'ala memberikan izin untuk memberikan syafaat. Jadi kalau seperti itu, bagaimana kita bisa mengelak nanti di akhirat? Bumi menceritakan tentang keadaan kita. Malaikat kanan kiri membeberkan kesalahan-kesalahan kita. Ya. Belum lagi ya benda-benda yang ada di sekitar kita. Taib. Oleh karenanya kenapa muadzin itu besar pahalanya? Banyak yang akan menjadi saksi bagi dia nanti di akhirat. Berapa orang yang dengar, berapa makhluk yang dengar. Apa di antara keutamaan yang akan diberikan oleh muadzin? Lehernya panjang. Jangan tuh bangkai kayak gimana lehernya ya, tidak. Tentunya sifat di dunia dengan di akhirat berbeda. Muadzin, dia berdiri di satu tempat, bumi akan menyaksikannya. Setiap makhluk yang mendengarkan akan menjadi saksi bagi dia. Ya, yauma ya, kemudian di sini dikatakan waqala siddadan ka kalimati tauhid, kalimat yang benar seperti kalimat tauhid. Ya, mereka akan mendapatkan syafaat dari para malaikat. Oleh karenanya berusahalah bagaimana ketika kita sakratul maut nanti, semua dosa-dosa syirik terhapus, semua dosa-dosa besar terhapus.
Dan ini sekarang kita, ya apa yang kita lakukan saat ini adalah untuk menghapus dosa-dosa yang lalu. Berusaha untuk menghapus dosa-dosa yang lalu dan berusaha untuk ya mengisi kantung-kantung amal kita yang masih kosong, masih kurang. Oleh karena ketika kita bangun pagi, kita ucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Apa yang ada di benak kita ketika itu? Kerjaan? Apa yang ada di benak kita ketika itu? Gaji? Apa yang ada di benak kita ketika itu? Keuntungan? Seharusnya yang ada di benak kita adalah Allah berikan kesempatan kita untuk hidup, untuk memperbaiki diri, untuk menghapus dosa-dosa masa lalu kita. Ini kesempatan yang Allah berikan kepada kita ketika kita masih dibangunkan di pagi hari. Berapa banyak orang-orang yang tidur gak bangun lagi. Nah, ini kalau sih masuk ayat mana? Jam berapa Isya? Hah? Kurang 5 menit lagi? Oke, cukup lah ya, 5 menit lagi. Kurang. Dzalikal yaum al-haq. Hari itu adalah hari yang apa al-haq? Yang benar. Yang akan terjadi, yang pasti terjadi hari kiamat. Dzalika al-yaumul haqqu. Hari itu ya, hari yang pasti terjadi. Ini keyakinan kita, itu pasti terjadi, enggak mungkin enggak terjadi. Dzalikal yaumul haqq. Faman sya'attakhadha ila rabbih ma'aba. Maka barang siapa ya, faman syaa, barang siapa yang menghendaki hari pertemuan itu, menghendaki ya hari tersebut, karena dia yakin pasti ini terjadi. Dia yakin ini pasti terjadi, ya. Apa yang dilakukan? Ya, ittakhadha ila rabbih ma'aba. Dia akan menempuh jalan kembali kepada Tuhannya. Orang-orang yang meyakini ada hari berbangkit, adanya hari kiamat, adanya hisab, adanya mizan, adanya sirat, adanya surga, adanya neraka, dia akan kembali kepada Allah dengan cara menempuh jalan yang telah Allah Subhanahu wa taala ya tentukan. Dia akan kembali kepada Allah dengan jalan yang ditempuh oleh para nabinya, para rasulnya. Artinya, seorang yang beramal dengan amalan saleh adalah orang-orang yang meyakini adanya hari pembalasan, adanya hari ya hisab, mizan dan seterusnya. Oleh karenanya, kalaulah setelah kematian tidak ada hisab, sebagaimana dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, kalaulah setelah kematian tidak adanya hisab, maka kematian adalah impian setiap orang. Bikin masalah, dia banyak masalah, dikejar-kejar sama orang, banyak masalahnya, kedzaliman, mati dia nggak ada lagi hisab, itu sesuatu yang diimpikan oleh semua orang. Tapi setelah kematian ya tegaklah hisab. Kalau tidak ada hisab, kematian itu impian, harapan semua orang. Dan ternyata keyakinan seperti ini ada pada sebagian orang. Ketika dia ada masalah, dia akhiri hidupnya dengan bunuh diri. Dia anggap ya ketika setelah bunuh diri nggak ada lagi masalah, padahal itu awal masalah bagi dia. Kalau di dunia masalah itu bisa diselesaikan, tapi kalau dia sudah mengakhiri hidupnya, bagaimana dia mau menyelesaikan masalah itu? Sementara dia berada di alam barzah yang hanya ada dua kemungkinan, merasakan nikmat, sibuk dengan nikmat, atau sibuk dengan azab. Tapi insyaallah taala pekan depan kita ulangi lagi ayat yang ke-39 dan 40. Ya mudah-mudahan Allah taala berikan keteguhan kita kepada kita, keistiqomahan untuk mempelajari ayat-ayatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.